Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir Al-Quran. Dan sekarang kita memasuki ayat 8 ya kalau nggak salah ya, tentang kelompok orang-orang kafir. Kita sudah pelajari kalau nggak salah. Ini kenapa orang-orang kafir nasihat berkali-kali disampaikan, peringatan berkali-kali disampaikan, ya kok nggak sadar-sadar juga. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengecap hatinya sudah dicap, distempel, ya, sudah ditutup, sehingga nggak lagi menerima nasihat. Telinganya sudah disumbat sehingga nasihat itu mantul, nggak masuk. Masih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ini udah ditutup, jadi nggak masuk sama sekali. Juga penglihatannya pun ada tutupan, sehingga nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Maka kepada mereka hanya ditegakkan hujah saja, bahwa kitab telah diturunkan, Rasul telah diutus. Kalau mereka nanti diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mereka nggak bisa dan nggak punya alasan lagi, gitu. Di dunianya segala sarana hidayah ditutup, ya, hati nggak berfungsi, telinga juga enggak, penglihatan juga enggak, ya sudah nggak berfungsi lagi untuk kebaikan maksudnya. Tapi kalau untuk keburukan masih fungsi, ya. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemarin kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk ke ayat yang baru, yaitu ayat ke-8 dan seterusnya. Kita akan baca, mungkin bisa diikuti ya. Di sini sebelum kita baca, bahwa ayat 8 sampai 16 ini menerangkan sifat orang-orang munafik, keadaan mereka seperti apa, hakikat kemunafikan dan balasan untuk orang-orang munafik. Kita akan baca, saya bacakan dulu, kemudian bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Karena di tengah ayat kita langsung ke ayatnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Silakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Silakan.
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ya cukup sampai 12 dulu aja. Baik. Pada ayat 8 ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Jadi kalau di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah, itu cuma ada dua kelompok, mukmin dan kafir, istilah hitam putih gitu ya. Jadi yang hitamnya misalnya orang kafir, yang putihnya orang mukmin. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada lagi abu-abu gitu ya. Dia nggak ke sini dan nggak ke situ. Itulah orang-orang munafik. Jadi di Madinah itu ya ada 3 kelompok ya orang mukmin ya, yaitu terdiri dari muhajirin dan ansor. Kemudian yang kedua orang Yahudi ya, ada 3 kelompok Yahudi di Madinah ketika itu. Ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, dan Yahudi Bani Quraidah. Jadi Yahudi sebelum mereka tinggal sekarang di Palestina, dulunya tempatin tanah Arab ya di Madinah. Ya, kemudian mereka tersingkirkan ketika Islam jaya ya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ya, kelompok munafik ya. Kelompok munafik ini diketuai oleh seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Awalnya dia berharap sekali jadi pemimpin Madinah ya, tetapi ketika kedatangan Nabi SAW ke Madinah dan orang-orang memuliakan beliau, dia merasa tersingkirkan. Tapi dia ingin tetap dimuliakan, maka dia pun berpura-pura masuk Islam ya, berpura-pura masuk Islam agar tetap dimuliakan oleh kaumnya ya. Nah, kelompok yang ketiga ini ya, sebenarnya dia kafir ya, tetapi menampakkan di luar sebagai orang muslim secara lahiriahnya, tapi batinnya masih kafir. Sehingga karena batinnya masih kafir, tidak bermanfaat keimanannya itu ya. Karena iman itu bermanfaat ketika di samping dinyatakan di lisan pun dibenarkan oleh hati. Mereka menyatakan di lisan tapi hatinya tidak membenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Ya, di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Tapi kata Allah, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Kata Ibnu Katsir, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau di Mekah hitam putih, mukmin dan kafir. Kalau di Madinah itu ada tambahan yang abu-abu, yaitu orang munafik. Ya.
Di samping di sana ada orang Yahudi, Bani Qainuqa, ya, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir, ya, awalnya belum ada kemunafikan, ya, karena kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan yang perlu dikhawatirkan. Bahkan beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan beberapa suku di perkampungan Arab sekitar Madinah. Tetapi ketika terjadi perang Badar dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalimatnya, memenangkan Islam, memuliakan Islam dan para pemeluknya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang terkemuka di Madinah yang berasal dari suku Khazraj dan menjadi tokoh dari dua suku di zaman jahiliyah, Aus dan Khazraj, ya, di mana awalnya mereka suku Aus dan Khazraj ingin mengangkatnya sebagai raja, ya. Lalu mereka didatangi oleh kebaikan, maksudnya suku Aus dan Khazraj, dengan datangnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka masuk Islam dan sibuk sehingga melupakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tinggallah di hadapan Islam dan para pemeluknya. Saat tiba perang Badar, ia pun berkata, ketetapan Allah telah datang. Maka dia menampakkan diri masuk Islam dan ikut pula bersamanya beberapa golongan yang mengikuti jalan dan pandangannya. Demikian pula ahli kitab yang lain. Nah, ini singkatnya. Dari sinilah muncul kemunafikan di penduduk Madinah dan sekelilingnya yang terdiri dari orang-orang Arab Badui. Adapun kaum Muhajirin, maka tidak ada seorang pun yang melakukan kemunafikan, karena tidak ada yang berhijrah karena dipaksa, bahkan ia berhijrah meninggalkan harta dan anaknya serta tanah airnya karena mencari apa yang ada di sisi Allah di kampung akhirat. Jadi intinya tadi muncul kemunafikan, ya, ketika di Madinah, itu aja. Baik, firman Allah Ta'ala, wa minan nas, di antara manusia. An-nas adalah bentuk jamak dari kata insan. An-nas, manusia disebut insan, ya, adalah karena ia pernah mendapatkan perintah namun lupa terhadap perintah itu. Jadi kenapa manusia disebut dengan insan? Dari kata nasia, artinya lupa. Karena dulu manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, pernah mendapatkan perintah cuma lupa terhadap perintah itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dulu, ya, maka ia lupa terhadap perintah itu dan tidak kami dapati pada dirinya kemauan yang kuat, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala ada dalam surah Al-Baqarah 35. Coba kita lihat. Jadi gini, manusia disebut insan. Insan itu dari bahasa Arab, yang bentuk jamaknya adalah kata nas. Adalah karena awalnya dia mendapatkan perintah cuma lupa terhadap perintah itu, sehingga ya disebutlah insan. Di surah Al-Baqarah, sebentar kita lihat surah Al-Baqarah ayat 35. Ya. Nah, perintah Allah diantaranya adalah ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami perintahkan, kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Dan makanlah dari surga itu, ya, makanan yang kamu inginkan, tapi jangan dekati pohon ini. Ya, ada sebuah pohon yang dilarang didekati dan dimakan buahnya, yang menyebabkan kamu menjadi orang yang zalim. Ternyata Adam lupa terhadap perintah Allah ini dan digelincirkan oleh setan, sehingga disebutlah manusia, ya, Adam alaihissalam dengan insan, manusia yang ya punya sifat lupa. Sehingga ada pepatah mengatakan al-insan mahillul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, ya.
Nah ini. Wa minan nas, dan di antara manusia, ya. May yaqulu, ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Yani di lisan mengatakan ke tengah-tengah manusia, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, ya. Mereka ya saat itu adalah orang-orang munafik dari kalangan Aus dan Khazraj, dan orang yang sama dengan mereka yang luarnya menampakkan keislaman. Jadi di Madinah ada dua suku bernama Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ya. Nah, orang munafik ya, ada dari kalangan Aus dan ada dari kalangan Khazraj. Yang pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Oleh karena keadaan mereka samar bagi sebagian besar kaum muslimin, ya, karena mereka menampakkan keislaman, ya, dan kaum muslimin, para sahabat ketika itu tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya bukan orang-orang beriman, ya, dan mereka bergaul di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan terkadang mereka mendapatkan info penting tentang kaum muslimin, rahasia kaum muslimin, ya, yang khawatir nanti mereka akan menyampaikan ke musuh mereka, ya, mencari tahu titik kelemahan kaum muslimin dan kemudian menyampaikan ke musuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya menerangkan sifat-sifat agar kaum muslimin waspada, mawas diri, jaga diri, berhati-hati dengan mereka, dengan menyebutkan sifat-sifat mereka secara panjang lebar di ayat 8 sampai 16. Jadi begini, kalau kepada orang-orang kafir, kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 2 ayat saja? Kalau orang mukmin 5 ayat saja, tapi untuk orang munafik sampai beberapa ayat dari 8 sampai 16. Berarti sampai 8 ayat, ya. Sampai 8 ayat, ya. Lebih banyak. Itu karena apa? Supaya kaum muslimin waspada, hati-hati terhadap orang-orang munafik, ya. Dan mereka dapat mengenali melalui sifat-sifatnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan mereka secara panjang lebar dengan menyebutkan sifat-sifatnya, di mana masing-masing sifat itu merupakan sebuah kemunafikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan sifat orang munafik bukan hanya di surah Al-Baqarah saja, tetapi di surah At-Taubah, di surah An-Nur, di surah Muhammad, dan di surah Al-Munafikun, ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ya. Dan kemunafikan yang mereka lakukan adalah kemunafikan akbar. Jadi nifak atau munafik itu ada 2 macam. Ada nifak atau kemunafikan besar, dan ada nifak atau kemunafikan kecil. Bedanya kalau nifak besar, ya, ini mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau nifak kecil tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Kalau nifak akbar itu, ya, dia menampakkan keislaman di luar tapi batinnya kafir. Kalau nifak kecil yang gak mengeluarkan dari Islam, dia melakukan amalan-amalan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik, tapi masih beriman, tapi mengerjakan amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Seperti ketika bicara berdusta. Kan dalam hadis, ayatul munafiki salah, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika diamanahkan dia khianat. Nah, orang ini dia telah melakukan munafik asgor sebenarnya, nifak, tetapi tidak mengakibatkan keluar dari Islam. Karena kalau umpamanya melakukan nifak ini keluar dari Islam, tentu bisa banyak orang keluar dari Islam. Ketika bicara dusta keluar dari Islam, ketika berjanji ingkar keluar dari Islam, ketika diamanahkan khianat keluar dari Islam. Maka ini ulama memasukkannya ke dalam nifak kecil.
yang tidak mengeluarkan dari Islam tetapi telah mengerjakan amalan orang munafik dan merupakan dosa besar juga. Nah itu, ya. Nah inilah yang disebut dengan kemunafikan. Kemunafikan ada dua tadi ya, kemunafikan besar dan kecil. Kalau kemunafikan besar terkait dengan akidah, kalau kemunafikan kecil terkait dengan amalan, ya. Kemunafikan besar mengeluarkan dari Islam, kemunafikan kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Itu singkatnya. Saya ulang supaya mungkin lebih jelas. Nifak ada dua, nifak besar, nifak kecil. Nifak besar mengeluarkan dari Islam, nifak kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Nifak besar terkait dengan akidah, nifak kecil terkait dengan amalan. Nifak besar misalnya menampakkan keislaman di luar tetapi menyembunyikan kekafiran di batin. Nifak kecil, nifak pada amalan dengan melakukan amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Seperti ketika bicara berdusta, ketika berjanji ingkar, dan ketika diamanahkan dia khianat. Nah itu. Baik, dan masih banyak lagi. Malas beribadah, berat melakukan sholat berjamaah. Nah, ini tidak mengeluarkan dari Islam, hanya sifat orang-orang munafik dulu, gitu ya. Baik, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukmin adalah dengan ditampakkannya kepada kaum mukmin hal ihwal serta sifat mereka. Ya, agar diketahui oleh kaum mukmin dan agar mereka tidak tertipu oleh orang-orang munafik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukmin akan bahaya orang munafik dengan hanya menyebutkan sifat-sifat, cirinya begini. Dan Allah Subhanahu wa taala sitir, menyembunyikan nama, ya. Ini karena yang Allah inginkan mereka kembali kepada Allah. Ya, tidak disebut nama karena kalau sudah disebut nama itu pasti putus asa dan gak ada harapan lagi. Seperti Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, ya. Tapi kepada orang-orang munafik ini banyak disembunyikan, tidak disebutkan namanya. Karena yang Allah inginkan adalah mereka kembali, ya, gitu. Kemudian kenapa Allah katakan mereka tidak beriman, ya? Tadi karena iman yang sesungguhnya adalah pengakuan di lisan dan dibenarkan oleh hati serta dibuktikan oleh anggota badan, ya. Sedangkan mereka, ya, tidak demikian, hanya di lisan, hati tidak membenarkan. Maka karena mereka hanya di lisan saja, hanya lahiriah saja, batinnya tidak beriman, ya, maka seakan-akan mereka seperti hendak menipu orang-orang beriman. Sehingga dikatakan di ayat berikutnya, ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka coba menipu Allah dengan menampakkan, mengelabui seakan-akan sebagai orang beriman. Juga hendak mengelabui orang-orang mukmin. Ya. Di nomor 37, jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah agar darah dan harta mereka terjaga padahal hati mereka tidak mengakuinya, ya. Maka Allah terangkan sebenarnya sikap mereka ini hendak mengelabui dan menipu orang-orang beriman dan mengelabui Allah, ya. Itu kembalinya bukan madorotnya tidak tertimpa kepada kaum mukmin, tetapi madorotnya kembali kepada diri mereka sendiri. Allah katakan, maka di sini wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya, ya, mereka itu enggak nipu siapa-siapa. Yang mereka tipu hanyalah diri mereka sendiri, cuma mereka enggak sadar, ya. Nah ini kenapa? Karena akibat penipuannya itu bukan kembalinya enggak kepada siapa-siapa, enggak kepada Allah dan enggak kepada orang-orang beriman. Allah, ya, maha mengetahui mereka. Orang beriman sudah Allah kasih tahu supaya waspada, gitu, ya. Allah juga telah memberitahukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan orang-orang beriman tentang sifat mereka, ya, sehingga hati-hati, ya. Jadi perumpamaan mereka ketika coba-coba mengelabui Allah dan orang-orang beriman sama seperti tipuan orang anak kecil kepada orang dewasa. Orang dewasa ya tentu tahu, oh ini cuma main-main dan hendak menipu saja, gitu. Nah makanya kata Allah,
tadi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Ya. Maka di sini terangkan, namun sayangnya karena kebodohan mereka yang dalam membuat mereka tidak menyadari bahwa akibat itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Karena bodohnya mereka menganggap bahwa pernyataan beriman dan sumpah mereka bahwa mereka beriman itu dapat bermanfaat, ya. Padahal Allah sudah mengetahui, ya. Allah sudah mengetahui bahwa mereka dusta sehingga tidak berguna di dunia, ya. Hanya mungkin setelah dianggap sebagai orang-orang muslim saja, ya. Tapi orang mukmin sudah memahami dan berhati-hati terhadap mereka. Sedangkan di akhirat yauma tublas sarair, semua yang disimpan dalam hati nanti akan ditampakkan. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadilah, ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah bahwa mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah ketika di dunia, ya. Dan bahwa mereka menyangka bahwa hal itu dapat menyelamatkan mereka atau mereka dapat manfaat. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka itulah orang-orang yang pendusta, ya. Juga di surah Al-Hadid lebih jelasnya seperti ini, kita lihat, ya. Di surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat di sini. Kalau di dunia mereka mungkin bisa lolos, dalam arti seakan-akan bisa menipu, padahal Allah tahu orang mukmin sudah dikabari juga agar waspada. Tapi di akhirat kata Allah, nah di sini, yauma yaqulul, di ayat sebelumnya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi nanti ketika di akhirat akan dikumpulkan orang mukmin dengan orang munafik. Awalnya dikumpulkan dan kemudian Allah berikan cahaya kepada semuanya di padang mahsyar. Laki, perempuan, mukmin, mukminah, munafik dan munafikoh. Yang perempuan orang munafik pun sama dikasih cahaya semuanya, ya. Nah, tiba-tiba cahaya orang munafik padam, ya. Maka disebutkan oleh Allah begini, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Pada hari ketika orang munafik laki dan perempuan kemudian berkata kepada orang-orang yang beriman, ungduruna, yakni ketika cahaya mereka kok tiba-tiba padam di padang mahsyar. Sedangkan orang mukmin tetap bercahaya di depan, di kanan mereka, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Sedangkan cahaya orang munafik padam. Akhirnya mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, ungduruna, tunggu kami, ya. Naqtabis min nurikum, kami ingin memperoleh cahaya kalian, ya, karena padam cahaya mereka. Maka dikatakan irji'u wara'akum, baliklah kalian ke belakang, jangan ambil cahaya kami. Faltamisu nur, cari sendiri cahaya kalian. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, lalu dibuatlah pagar pemisah antara orang beriman dengan orang munafik. Awalnya dikumpulkan bareng di padang mahsyar, diberikan cahaya. Orang mukmin laki dan perempuan cahayanya terus menyala, ya. Tiba-tiba cahaya orang munafik padam. Ketika padam, mereka kemudian berkata kepada orang yang beriman, ya, ketika orang beriman hendak pergi meninggalkan mereka, tunggu, jangan tinggalkan kami ingin memperoleh cahaya kalian. Maka orang beriman mengatakan, sudah, balik kalian ke belakang, cari cahaya sendiri, jangan minta kepada kami, ya. Kemudian pun Allah mengadakan pemisah. Dah, barulah terpisah antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin kemudian diarahkan ke surga, orang munafik kemudian diarahkan ke neraka dan ditempatkan di tempat yang sangat bawah. Innal munafikina fid darkil asfal. Nah, ketika sudah dipisahkan, mereka berkata, yunadunahum, mereka memanggil orang-orang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami ketika di dunia bersama kalian? Ya, ikut sholat mungkin, duduk bareng bersama kalian, menampakkan diri sebagai orang muslim. Tapi kata orang mukmin, bala, memang betul kalian begitu keadaannya. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalianlah yang menyengsarakan diri kalian sendiri dengan tidak beriman dengan sesungguhnya.
Wa tarabbastum, kalian malah menunggu kekalahan kami. Wartabtum, kalian ragu-ragu dalam beragama. Wa gharratkumul amani, dan ditipu oleh angan-angan bahwa kalian bakal menang, orang kafir akan unggul, orang mukmin akan kalah, hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan Allah, kematian. Ya, wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian ditipu oleh setan yang menipu gitu. Nah, ini keadaan orang munafik nanti di akhirat, ya. Makanya Allah katakan di akhir ayat ini, sebenarnya mereka tuh nggak nipu siapa-siapa. Nipu Allah enggak, Allah mengetahui. Nipu orang beriman juga, orang beriman sudah dikasih tahu sama Allah. Lalu siapa yang mereka tipu kalau gitu? Dengan mengatakan kami beriman. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka nggak menipu siapa-siapa selain diri mereka sendiri, cuma mereka nggak sadar. Nah, itu. Ini dalam ayat ini menunjukkan pertama peringatan terhadap sifat kemunafikan, dan bahwa akibat dari kemunafikan itu enggak menimpa siapa-siapa kecuali kepada pelakunya. Ya, sedikit lagi, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada orang yang takut kepada perbuatan munafik kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dirinya dari kemunafikan kecuali orang munafik. Jadi gini, orang mukmin mengkhawatirkan sifat nifak itu menimpa dirinya. Orang munafik merasa aman, nggak mungkin saya tertimpa munafikan. Maksudnya sifat orang munafik seperti itu. Di dalam athar riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, orang mukmin kalau mengerjakan dosa seakan-akan dia berada di balik bukit, khawatir kalau bukit itu runtuh menimpanya. Tapi orang munafik seakan-akan ketika melakukan dosa, lalat menempel di hidungnya, kemudian dia tepis, dia remehkan dosa, gitu ya. Orang mukmin dia khawatir kemunafikan menimpa dirinya. Contoh misalnya para sahabat radhiyallahu anhum. Seorang tabi'in bernama Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku mendapatkan 30 orang sahabat. Mereka semua khawatir kalau nifak itu menimpa dirinya. Bahkan saking khawatirnya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat Rasulullah SAW yang sering Rasulullah SAW menyampaikan rahasia-rahasia kepadanya. Maka kata Umar kepada Hudzaifah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah SAW pernah menyebutku termasuk golongan mereka, yakni orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak, dan aku tidak akan mentazkiyah, menganggap bersih, menyatakan bersih kepada seorang pun setelah mengadakan lagi. Ya. Mentazkiyah ini maksudnya menyatakan bersih, ya. Baik. Nah, inilah keadaan orang munafik. Jadi Allah terangkan, ya. Allah terangkan. Kira-kira mungkin 2 ayatnya cukup. Yang penting intinya begini. Allah ingin terangkan kepada kita nih sifat orang munafik, ya. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, cuma di lisan saja. Allah katakan mereka itu sebenarnya nggak beriman. Kenapa nggak beriman? Karena keimanan tidak masuk ke dalam hati. Karena yang namanya iman itu kan di samping diucapkan di lisan, hati pun membenarkan dan kemudian dibuktikan dengan anggota badan. Tapi kalau mereka nggak membuktikan, makanya mereka ketika berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan mereka mengatakan inna ma'akum, kami tetap kok bersama kalian. Kami mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Nabi Muhammad SAW, itu kami hanyalah main-main saja, gitu. Maka Allah bantah. Kemudian apa sih, kenapa kok mereka begitu? Oh, maksud mereka itu sebenarnya hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka nggak tahu Allah maha mengetahui. Coba menipu yang maha mengetahui ya nggak mungkin. Maka Allah terangkan di ayat ini, gitu istilahnya. Ya kan, ada orang-orang kayak anak kecil hendak menipu orang dewasa. Ya, orang dewasa tahu oh, ini mau gitu. Atau hewan yang nggak ada akal hendak mencari jalan dengan orang yang dia punya perangkap kayak gitu, nggak bisa gitu ya. Kalau Allah maha mengetahui, ya. Mereka hendak menipu Allah dengan pura-pura menyatakan beriman, juga menipu orang-orang beriman. Allah sudah ngasih tahu orang berhati-hati ya, jangan bohong gitu ya. Maka Allah katakan mereka sebenarnya nggak nipu siapa-siapa. Mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Itu maksudnya. Jelas Pak ya? Nah, ini maksud ayat ini. Saya kira 2 ayat dulu aja yang penting bisa dipahami. Karena waktu Isya sudah masuk, ya. 2 ayat
sedikit, yang penting bisa dipahami, itu insya Allah saya kira cukup ya. Mudah-mudahan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.